Terdengar dentingan nyaring sendok dan piring yang saling beradu di sebuah bangunan kecil dengan warna temboknya yang sudah memudar, serta pintu kayu dan jendelanya yang sedikit demi sedikit telah dimakan oleh rayap. Terlihat di dalamnya seorang anak berseragam mahasiswa SD tengah menikmati sarapannya berupa nasi putih dengan telur ceplok di atas karpet tipis. Tak jauh dari sana, terlihat pula sesosok pria bertubuh tegap yang sedang sibuk mengaduk seenggok adonan di dalam baskom yang berwarna hijau muda. Tak berselang lama, pria tersebut memasukkan adonan yang tadi ia aduk ke dalam sebuah gerobak kecil di halaman depan rumah. Terlihat pula ia memasukkan berbagai macam bahan makanan seperti telur, pisang, selai coklat, selai stroberi, sosis, serta menyiapkan tabung gas, kompor, dan alat cetak martabak mini. "Bapak! Seru anak kecil tadi yang ternyata sudah menyelesaikan sarapannya. Pria berkaos abu yang merupakan ayah dari anak tersebut menolehkan wajahnya seraya menjawab, "Kenapa, Ucup?" "Tas aku bolong, Pak, ketusuk penggaris besi. Terus ini sepatu aku juga bentar lagi jebol. Beliin Ucup tas sama sepatu baru ya." Sang ayah hanya tertawa kecil dan melirik tas milik Ucup itu. Lalu secara bergantian ia juga melirik sepatu Ucup yang ternyata memang benar. Di bagian ujungnya sudah terdapat robekan yang sedikit menganga. "Kalau tas Ucup masih bisa Bapak jahit. Bapak ini serba bisa tahu. Masak bisa, jahit bisa, nyuci juga bisa. Terang aja, besok tasnya udah bagus lagi. Tapi kalau sepatu, tunggu Bapak ada duit ya. Makanya doain Bapak biar dagangannya laris manis buat beliin Ucup sepatu baru." "Oke, nanti pas sholat Ucup bakal doain Bapak biar martabak mininya selalu habis," jawab Ucup seraya melompat kecil yang mana membuat rambut mangkoknya ikut bergoyang. "Amin, semangat cari ilmunya ya nak, biar sukses dan gak serba susah kayak Bapak." Ian Kurniawan, atau yang kerap disapa Mas Ian oleh orang-orang, merupakan seorang ayah dari seorang anak bernama Yusuf Kurniawan, atau sering dikenal dengan nama Ucup. Anak dengan rambut mangkok yang sekarang tengah menjulurkan tangannya, kode untuk meminta bekal uang pada sang ayah. "Nih bekal Ucup." Ian memberikan selembar uang bernilai Rp2.000 kepada anaknya sambil tersenyum manis. "Jangan lupa habisin bekal makan yang tadi Bapak buat di rumah. Anak keren itu gak suka jajan banyak tahu," tambahnya. Ucup mengangguk-anggukkan kepalanya seraya menatap berbinar kepada selembar kertas yang ia pegang. Iya Pak, Ucup anak keren gak bakal jajan banyak kok. Ucup cuma mau beli es kulkul di Mbak Mia." "Ya sok, udah sana masuk kelas, nanti terlambat loh. Gagal jadi Ucup anak teladan." Ian mengusap gemas rambut mangkok anaknya. "Assalamualaikum Bapak, makasih udah kasih Ucup uang jajan." "Waalaikumsalam." Ian hanya tersenyum haru melihat anaknya berlari menuju gerbang sekolah dasar yang sudah hampir 3 tahun menjadi tempatnya menuntut ilmu. Bukan sekolah elit memang, tapi Ian percaya bahwa kualitas seorang anak itu tidak diukur dari di mana ia bersekolah, namun bagaimana ia bersikap saat di sekolah. Beginilah keseharian Ian, menyiapkan sarapan, bekal, serta keperluan jualannya di pagi hari. Lalu setelah itu mandi dan bersiap untuk berangkat jualan sekaligus mengantar anaknya ke sekolah. Saat hari sekolah, Ian memilih berjualan di depan sekolah anaknya. Namun di hari libur, Ian akan berkeliling menjajakan martabak mininya ke berbagai tempat. Semua ini ia lakukan demi bisa menyekolahkan Ucup dan juga sebagai biaya hidup sehari-hari yang semakin hari ia rasa semakin bertambah banyak. Saat ini Ian tengah memandangi Mang Papeda yang sedang melayani pelanggan. Ia melihat bumbu yang dituangkan di atas papeda yang sedang dimasak. Asin, pedas, keju. Bagi Ian sebagai pecinta micin dan pedas, pemandangan tersebut terlihat begitu menggiurkan. "Mang, tukeran yuk, meni asa kabita ningali papeda teh," celetuk Ian kepada si Mang Papeda. "Haha, siapa sih yang gak kabita ngelihat papeda buatan aku mah? Tuh, Mas Ian ge nepi karek ngacai kitu. Sok atuh Mas, aku mau martabak pisang sama coklat ya. Yang banyak pisangnya, jangan pelit ke teman seperjuangan tuh," balas si Mang Papeda seraya tertawa.
Ian dengan cekatan mulai menuangkan adonan ke dalam 2 cetakan. Lalu setelah setengah matang, ia tambahkan irisan pisang ekstra dan menuangkan selai coklat di kedua adonan secara bergantian. Tak menunggu lama, martabak mini hangat sudah siap disantap. Ia pun menyimpan kresek berisi martabak mini yang tadi ia buat di atas gerobak papeda. Tuh, Mang, sudah siap. Mangga dijemput. Moal ngacewakeun racikan abi mah ekstra pisang. Ucapnya dengan berbangga hati walaupun hanya sanggup martabak mini yang ia masak. Tak jarang, Ian memang akan saling bertukar dagangan dengan penjual yang lainnya. Entah karena ia lapar atau hanya sekedar ingin ngemil namun merasa enggan untuk mengeluarkan uang. Maka, barter adalah solusi andalannya. Walaupun ia hanya memasak hingga 5 martabak mini jika ditukar dengan makanan berat seperti bakso ataupun somai. Namun, hal itu merupakan pengalaman yang paling menyenangkan bagi Ian ketika berjualan. Tring! Terdengar bunyi bel yang sangat nyaring, tanda bahwa waktu istirahat telah tiba. Tak lama setelah bel berbunyi, terlihat pemandangan yang sudah sering Ian lihat, yaitu segerombolan siswa-siswi berseragam merah putih berbondong-bondong keluar dari gerbang sekolah untuk berlomba-lomba membeli jajanan yang terdapat di luar sekolah. Beberapa pedagang yang awalnya tengah bersantai sembari mengisap puntung rokoknya, kini satu persatu mulai disibukkan dengan para pembeli-pembeli cilik yang mengerumuni gerobak dagangan mereka, hingga sedikit menutupi akses jalan gang tersebut yang memang tidak begitu luas. Begitu pula dengan Ian, yang juga sedang sibuk meladangi para pelanggan kecil. Mang, aku beli 2 ya, rasa coklat sama pisang. Mang, aku juga beli 1 aja, rasa kacang. Aku mah martabak telur sama martabak sosis, Mang. Mang, aku dulu atuh, Mang. Dari tadi nungguan, Mang mah. Aku rasa stroberi 1. Walaupun sebenarnya Ian terlihat kewalahan ketika meladangi, namun sebenarnya ia justru sangat bersyukur karena hari ini rezeki yang ia dapat begitu berlimpah. Memang tidak seberapa jika dibandingkan dengan gaji pria berdasi di kantoran. Namun hal itu sudah sangat cukup membuat dirinya merasa sangat senang. Satu hal yang langsung terlintas di pikirannya, yaitu sepatu Ucup yang sepertinya dapat ia belikan dalam waktu dekat ini. Tentu saja sebagai seorang pedagang kecil, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat dagangannya akan sampai pembeli. Bahkan di saat itu, demi mendapatkan uang Rp2.000 saja, ia harus mati-matian berkeliling mencari pembeli. Hingga pernah ia merasakan kakinya akan patah begitu saja jika ia masih terus memaksakan untuk berkeliling. Namun, apa boleh buat? Ian terpaksa harus seperti itu jika tidak ingin esok harinya kelaparan atau tidak balik modal. Ian sangat berharap bahwa suatu hari nanti ia akan mendapatkan modal yang cukup untuk memperbesar usahanya ini, sehingga ia tidak perlu lagi berkeliling. Setelah 20 menit, Ian sudah selesai meladangi semua pembeli. Ia menghitung lembaran-lembaran kertas dari hasil dagangannya sambil tersenyum senang. Sudah balik modal, pikirnya. Bahkan uang yang terkumpul masih tersisa cukup banyak meskipun sebagiannya ia tabung. Mang, bapaknya Ucup ya? Ian seketika menoleh ke bawah ketika mendengar suara tersebut. Kemudian ia melihat seorang gadis kecil setinggi pahanya dengan rambut dikepang rapi menggunakan ikatan berwarna merah yang senada dengan warna rok yang ia gunakan. Sontak Ian teringat salah satu karakter Disney yang juga memiliki rambut dikepang 2, persis gadis kecil tersebut. Ah, Rapunzel! Celetuknya di dalam hati. Ian mengangguk. Iya, Neng teman sekelasnya Ucup. Iya, Mang, nama aku Syifa. Duh, geus mah geulis, sopan deui. Ucup pasti resepan ka Neng Syifa. Celetuk Ian dalam hati. Aduh, cantik bener Neng Syifa teh. Jadi pacarnya Ucup mau nggak, Neng? Ian mencolek kecil pipi tembam milik Syifa. Syifa menggoyahkan badannya sedikit seraya tersenyum simpul. Ih, aku mau udah punya pacar, Mang. Kalau aku jadi pacarnya Ucup, pacar aku jadi 2 dong, terlalu banyak. Ian tertawa ketika mendengar jawaban Syifa sambil menggaruk tangannya yang tidak gatal. Dalam hati mah, ia meringis. Masa anak kelas 3 SD udah pacaran? Ya udah, Neng kesini ada perlu apa? Mau beli martabak? Tanya Ian. Syifa mengangguk. Iya, Mang, martabak coklatnya 1 ya.
Setelah menerima martabaknya, Syifa pun pergi bergegas memasuki area sekolah seraya menenteng kresek berisi martabak mini yang ia beli. Ian merogoh saku kanan celananya dan mengeluarkan sebungkus rokok lengkap dengan koreknya. Lalu mengambil satu batang rokok dan membakar ujungnya dengan korek. Baru saja sekitar 10 menit ia menikmati nikmatnya rokok sambil memakan papeda hasil barternya tadi, datanglah seorang perempuan yang sangat familiar di mata Ian. Dia adalah Bu Ayu, wali kelas Ucup yang sekarang tengah berdiri di hadapannya seraya tersipu malu. Bu Ayu, ada perlu apa, Bu?" tanya Ian sambil mematikan rokoknya dan menyimpannya di atas gerobak. "Ah, nggak ada apa-apa sih, Mas. Biasa, saya mau beli martabak mininya 10 ya, sekalian buat guru-guru yang lain," seru Bu Ayu yang terlihat malu-malu kala matanya bersitatap dengan Ian. "Boleh, Bu, campur ya?" "Iya, Mas." Bu Ayu dengan seksama memerhatikan kelihayan Ian dalam membuat martabak mini. Sesekali ia terlihat mencuri-curi pandang ke arah salah satu wali muridnya ini yang menurutnya terlihat begitu fine kalau kata anak zaman sekarang mah. Kaos hitam oversize, celana levis sedikit di bawah lutut, dan juga topi hitam yang ayahnya Ucup ini kenakan membuat dirinya menjadi berkali-kali lipat lebih cakep. "Duh, Mas menikah sepisan. Saya suka gak nyangka aja kalau Mas tuh ternyata seorang pedagang martabak mini. Kalau semisal Mas daftar ke Indonesia Idol juga, pasti keterima tanpa seleksi," celetuk Bu Ayu. Ian membalas, "Ah, si ibu mah bisa aja. Ya walau memang bener sih, kayaknya saya berpotensi jadi artis Korea kayak BTS gitu kan, Bu? Kalau saya memang artis, ibu pasti jadi fans saya, ya kan?" Sambil tersenyum jahil pada Bu Ayu. "Udah pasti atuh, Mas. Saya bakal pajang foto Mas di kamar saya, wallpaper, bahkan di hati saya pun saya pajang dengan sukarela." Ian hanya tertawa kecil. "Jangankan kalau Mas artis, bukan artis pun saya mah rela kalau masalah naruh Mas di hati saya," sambung Bu Ayu seraya menyodorkan selembar kertas berwarna biru pada Ian. "Aduh, Bu Ayu bisa aja. Kalau saya baper gimana? Hayo loh, tanggung jawab." "Sumuhun, Mas. Mangga atuh, mau kapan nih ke KUA-nya?" tanya Bu Ayu dengan nada gurauan seraya menepuk pelan lengan Ian. Sebetulnya Ian sudah amat sangat paham dengan sikap wali kelas Ucup yang satu ini. Bu Ayu bahkan tak segan-segan menggodanya di depan wali murid yang lain pada saat rapat orang tua. Tentu ia tidak menyia-nyiakan hal tersebut, justru ia malah balik menggoda Bu Ayu, namun tentu masih dalam batas wajar. Gadis ini menurutnya adalah tipe gadis yang sangat belak-belakan dan tidak mungkin mengatakan terserah. Dengan wajah yang cantik, hidung mancung, bibir tipis, kulit putih, kaki jenjang, pintar pula, Ian sebagai pria normal sangat mengakui bahwa Bu Ayu ini termasuk salah satu wanita idaman para pria. Tring! Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Ian pun bergegas membereskan gerobaknya yang terlihat sedikit berantakan. Lalu kembali menghitung lembaran kertas di dalam saku celananya, memastikan apakah jumlahnya masih sama dengan terakhir kali yang ia hitung. Alhamdulillah, syukurnya dalam hati kala mendapati jumlah uang yang ia dapat melebihi ekspektasinya. Ian membuka topi yang ia kenakan lalu mengusap rambutnya ke belakang seraya berkaca pada cermin kecil yang memang sengaja ia tempelkan di tepi gerobak. Mang martabak mini yang satu ini memanglah agak narsis. Ia jelas tahu bahwa parasnya ini sangatlah tampan dan sering dilirik oleh gadis-gadis SMA. "Duh, meni ganteng gini aku teh," celetuk Ian dalam hati. Lalu pandangannya beralih pada gerbang sekolah yang terbuka, mempersilahkan murid-murid di dalamnya untuk berlari pulang. Siluet anak kecil dengan rambut khasnya yang tengah menggendong ransel bergambar tayo tak luput dari pandangan Ian. Yap, itu anaknya yang tampan, Ucup. "Waduh, anak ganteng bapak udah pulang. Gimana tadi belajarnya?" tanya Ian sambil mengusap sayang rambut Ucup. "Lancar, Pak. Tadi Ucup maju ke depan buat jawab soal tahu, soal bahasa Inggris. Soalnya tuh kayak gini. Who is the most handsome in class?" Ucup jawab, "Yusuf Kurniawan." Ian tersenyum bangga mendengar jawaban anaknya. "Aduh, meni pinter banget anak bapak teh. Udah pinter, ganteng pula."
Di tengah Ian dan Ucup yang sedang asyik bersenda gurau, dari kejauhan datang seorang anak setinggi Ucup dengan rambut seperti anak kesayangan di kartun si kembar botak. Matanya menatap ke arah Ucup sambil bersidekap dada dengan dagu yang diangkat. Lalu Ian dibuat terkejut kala anak itu mendorong pelan dada Ucup dengan jari telunjuknya. "Oh, jadi bapak kamu teh tukang martabak mini ya? Pantesan muka kamu kayak orang miskin." Ian mengernyitkan dahinya tanda tidak suka dengan apa yang anak itu ucapkan. "Memangnya kenapa kalau bapak aku jualan martabak mini?" tanya Ucup sambil balas mendorong dada anak tersebut. "Dasar miskin, pantesan Ucup gak punya ibu. Ibu kamu kemana? Kok gak pernah nganterin sekolah sih?" Ian melihat raut anaknya yang sudah berkaca-kaca menahan tangis seraya mengepalkan tangan kecilnya. Kemudian menatap anak gendut yang masih memperlihatkan raut muka sombong yang kembali berusaha mendorong Ucup. Namun sebelum itu terjadi, Ian dengan sigap menahan tangan bengkak itu. "Heh, bocah gendut, ibu kamu gak pernah ngajarin sopan santun ya? Percuma punya ibu kalau gak bener ngedidik anaknya, malah jadi bocah gak tau malu kayak kamu. Udah gendut, pendek, sipit. Untungnya Ucup anakku ini keren, hebat, ganteng, gak gendut kayak kamu. Bisanya cuma ngatain miskin, gak bisa ngatain Ucup jelek ya?" balas Ian sambil memelototi anak gendut itu. Lalu karena malu dilihat banyak orang, bocah gendut tadi berlari menjauhi Ian dan Ucup. Kemudian menghampiri seorang gadis kecil yang rambutnya dikepang dua. "Tunggu, itu Syifa." "Loh, Syifa masa mau sih sama anak badung itu?" celetuk Ian dalam hati. Di malam yang terasa sedikit dingin dikarenakan kondisi yang memang sedang gerimis, membuat Ian yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, yaitu mencuci dan membereskan rumah, langsung menghampiri sang anak yang berada di atas kasur dan ikut bersembunyi di balik selimut. Ia menatap wajah anaknya, lalu tangannya bergerak mengusap rambut Ucup yang terasa begitu halus. Tak terasa, sudah 9 tahun berlalu sejak dimana dirinya menggendong Ucup kecil saat itu. Bayi mungil nan rapuh itu kini sudah tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan cerdas. Ian menatap haru pada wajah anaknya yang tengah fokus pada buku di tangannya. Tampang rupawan milik Ucup memang bocah itu dapatkan dari dirinya. Terlihat dari kedua bola mata, hidung, serta bibir mereka yang sama persis. "Pak, kenapa Ucup?" Ucup menyimpan buku yang tadi ia pegang lalu duduk di atas kasur sembari menatap dalam ke arah ayahnya. Ia pandangi senyum ayahnya itu yang akan selamanya terlihat manis. Ia pandangi paras yang selama ini telah bekerja keras untuk dirinya. Namun tidak pernah sekalipun ia melihat ayahnya mengeluh. Bahkan selalu tersenyum dan melontarkan candaan yang sukses membuat dirinya tertawa. Terkadang ia berpikir, mengapa orang sebaik ayahnya ini tidak mendapatkan cinta yang layak ia dapatkan dari wanita yang menjadi ibu kandungnya? Kenapa orang sebaik ayahnya harus berjuang sendirian membesarkan dirinya? Mengapa tidak ada sosok wanita yang seharusnya menemani ayahnya ini? Mengapa orang sebaik ayahnya harus merasakan pahitnya berjuang seorang diri? "Pak, maafin Ucup ya. Ucup janji bakal jadi anak pinter biar bisa jadi orang sukses dan bikin bapak bangga." Ian terdiam menatap wajah Ucup yang sedikit berkaca-kaca seraya terus tersenyum. "Maafin Ucup yang kadang suka gak dengerin omongan bapak, jadi anak nakal, selalu minta ini itu sama bapak, udah nyusahin bapak. Maafin Ucup, Ucup gak bakal dengerin kata Iksan yang bilang Ucup gak punya ibu." Ian melihat anak kecil berkaos hijau itu menghentikan kalimatnya karena tak kuasa menahan tangis. Air mata yang sedari tadi ia tahan agar tidak keluar akhirnya mengalir dengan begitu lancar di pipi mulusnya. Lalu mata bulat yang menjadi duplikat dengan matanya itu pun kembali menatapnya dan berucap, "Ucup memang gak ada ibu. Ucup gak tahu ibu Ucup kemana. Tapi Ucup punya bapak. Ucup punya pahlawan yang hebat, yang selalu sayang dan lindungi Ucup. Ucup punya seorang bapak yang sangat luar biasa. Bapak orang baik yang udah ngerawat Ucup sampai sekarang. Ucup sangat cukup dengan kasih sayang yang bapak kasih buat Ucup. Makasih ya bapak." Ian langsung membawa sang anak ke dalam dekapannya. Ia peluk erat tubuh Ucup dan mengecup rambutnya berulang kali, mengusap air mata sang anak yang tidak berhenti mengalir, lalu ia tangkup wajah Ucup. "Maafin bapak ya nak, maafin bapak. Maaf, bapak belum bisa kasih yang terbaik buat Ucup. Maaf, gara-gara bapak, Ucup harus ngerasain rasanya gak ada kehadiran sosok ibu. Maafin bapak ya, Ucup."
Ian kembali mengingat beberapa tahun silam. Setelah Ucup genap berusia 1 tahun, sang ibu meninggalkannya dengan dalih tidak tahan hidup susah bersamanya. Dirinya yang hanya bermodalkan ijazah SD sangat sulit mendapatkan pekerjaan di saat itu, dan berakhir memilih menjadi pedagang kecil hingga sekarang. Pertemuan yang tidak sengaja terjadi antara Ian dengan ibu kandung Ucup kala itu membuat kedua insan Tuhan tersebut saling menyimpan rasa dan berakhir di pelaminan dengan tidak berbekal restu dari orang tua pihak mempelai wanita. Alasannya sudah jelas, mereka tidak mau anak gadisnya menikah dengan seorang pria yang tidak jelas pekerjaannya, bahkan dengan penghasilan yang tidak menentu. Namun, dulu keduanya dibutakan oleh asmara dan tetap melangsungkan ijab kabul dan menjalin hubungan rumah tangga yang pada akhirnya kandas setelah mereka memiliki buah hati berusia 1 tahun. Ian tidak ingin menceritakan semua kisah dirinya dan sang ibu kepada anaknya. Biarlah Ucup akan mengerti dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Udah, Cup, udah nangisnya. Laki-laki gak boleh nangis terlalu lama, harus jadi kuat. Celetuk Ian sambil mencubit hidung bangir Ucup. Sekarang lanjut belajar bareng bapak. Bentar lagi kata Bu Ayu ujian kan? Nah, biar Ucup dapat nilai tinggi, berhenti nangisnya. Terus kita belajar bareng-bareng. Ucup mengangguk semangat sambil mengusap pipinya yang basah, lalu beranjak dari kasur dan mengambil buku yang tadi ia simpan di dalam tas. Kemudian menghampiri sang ayah dan akhirnya ia menemani Ucup belajar hingga larut malam, ditemani dengan cemilan dan gelak tawa yang memenuhi kamar kecil tersebut. Hari pembagian rapot pun tiba. Setelah melewati masa ujian selama 1 pekan, maka murid akan mendapatkan rapot yang berisi nilai-nilai yang berhasil ia raih selama 1 semester. Begitu pula dengan Ucup yang kini tengah duduk di bangkunya bersama sang ayah. Hari ini Ian sengaja tidak berjualan karena menghadiri acara bagi rapot di kelas Ucup. Ia juga berencana akan mengajak anaknya kulineran di sekitar mall sebagai hadiah karena berhasil mengikuti ujian tanpa remedial. Sekalian mengajak Ucup ke pasar untuk membeli sepatu baru. Uang yang ia kumpulkan selama kurang lebih 1 bulan telah cukup untuk membelikan Ucup sepatu baru. Alhamdulillah anak-anak, kita telah melewati 1 semester lagi bersama saya selaku wali kelas. Saya sangat bangga kepada mereka karena berhasil meraih nilai tinggi dengan hampir 90% dari jumlah siswa sebanyak 38 orang lolos ujian tanpa harus mengikuti remedial. Ucap Bu Ayu di depan kelas sambil melihat kertas yang ia pegang. Setelah hari ini semua murid mendapatkan rapotnya masing-masing, maka beberapa murid akan membacakan sedikit tulisan mereka tentang orang yang paling berkesan di hidupku di depan kelas. Lanjut Bu Ayu. Ian memperhatikan Bu Ayu yang begitu profesional saat memimpin kelas. Sangat berbeda dengan dirinya beberapa waktu lalu yang secara terang-terangan mengajak Ian ke KUA. Bu Ayu teh gelisnya Cup, bisik Ian kepada Ucup yang berada di pangkuannya. Iya emang, Bapak suka ya sama Bu Ayu, goda Ucup sambil menatap ke arah sang ayah. Ian tidak menghiraukan ucapan anaknya. Ia lebih memilih untuk fokus memperhatikan penampilan dari murid kelas 3 yang sedang membacakan tulisan tangan mereka tentang orang yang paling berkesan di hidupku. Hingga tibalah giliran Ucup yang akan membacakan tulisan miliknya. Kaki kecil itu turun dari pangkuan Ian lalu dengan gagah berdiri di depan kelas. Anak itu menatap wajah ayahnya sebelum mulai membacakan kertas di tangannya. Setiap pagi ia sibuk di dapur, memasak menu yang selalu sama, telur ceplok. Dengan kaos hitam andalannya, ia menggandeng tanganku hingga gerbang sekolah. Pedagang martabak mini yang selalu dipandang sebelah mata. Pedagang martabak mini dengan rezeki yang tidak menentu memberiku bekal Rp2.000. Pedagang martabak mini yang berjuang sendirian, banting tulang demi seonggok uang. Pedagang itu adalah ayahku, Ian Kurniawan. Dia adalah ayahku. Ayahku adalah orang yang paling berarti di hidupku. Ayahku adalah orang yang paling baik. Ayahku adalah orang yang paling tampan di dunia. Ayahku adalah pahlawanku. Ayahku adalah segalanya bagiku. Ucup memang sedih karena gak ada ibu. Tapi Ucup lebih sedih kalau gak ada bapak. Bapak, makasih udah rawat Ucup. Ucup sayang sama bapak. Setelah membacakan isi kertas tersebut, Ucup berlari menuju ayahnya lalu menangis di pelukan sang ayah. Tangan kecilnya memeluk erat leher Ian yang langsung menggendong anaknya sambil terus mengecup pipi bulat itu.
mengelus sayang surai hitam sang anak seraya terus mengeratkan pelukannya. Ucup ganteng, keren, pinter. Ucup anaknya bapak yang paling bapak sayang. Terima kasih ya Ucup.